Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nur Rahman, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan pada mesin pompa air. Sebelum lanjut ke perawatan dan perbaikan pada mesin pompa air, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perawatan. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga mencapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Kemudian pengertian perbaikan. Perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati keadaan semula. Tujuan dari perawatan dan perbaikan adalah yang pertama, untuk memperpanjang usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin daya guna dan hasil guna. Yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasi atau siap pakainya peralatan. Kemudian yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan. Dan yang kelima, menghemat biaya yang dikeluarkan untuk mengganti komponen-komponen yang rusak. Oke, di sini masuk ke dalam penjelasan tentang mesin pompa air. Pengertian mesin pompa air. Pompa air adalah alat bantu untuk menyuplai air dengan menggunakan mesin sebagai alat penyedot dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian cara kerja pompa air. Cara kerja pompa air pada umumnya adalah mendorong air dari sumbernya yang kemudian dipindahkan secara terus-menerus dengan memanfaatkan impeller. Prinsip kerja dari impeller. Prinsip kerja dari impeller sendiri berfungsi menciptakan tekanan fluida untuk ditarik lewat dasar sumber air menuju tempat tujuan. Prinsip kerja dari fluida. Prinsip kerja dari fluida adalah di mana berkurangnya udara di dalam pipa, maka air dalam tanah didesak oleh atmosfer, sehingga terdorong ke atas sepanjang pipa dan mencapai ke pompa air. Kemudian di sini masuk ke perawatan pada motor pompa air. Perawatan yang pertama, letakkan mesin pompa air listrik di tempat teduh. Hal ini bertujuan agar tidak langsung terkena sinar matahari dan air hujan, serta mencegah korsleting dari sistem kelistrikannya. Yang kedua, untuk bagian lantai area mesin pompa sebaiknya diupayakan steril dari tetesan atau genangan air. Bila perlu, diberikan semacam tutup pelindung. Tutup pelindung yang mudah ditutup dan dibuka, yang mengelilingi mesin pompa untuk melindungi mesin pompa air. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan pompa jika dalam kondisi kering atau tanpa air. Bila hal itu dilakukan, bisa menyebabkan pompa rusak, terutama bagian motor penggerak. Kemudian yang keempat, hindari juga pengoperasian pompa pada suhu yang ekstrim. Misalnya pada suhu di atas 40 derajat Celcius dan di bawah 5 derajat Celcius. Di sini untuk menghindari mesin pompa cepat rusak. Kemudian yang kelima, jangan menciptakan banyak tikungan pada pipa agar tidak menghambat aliran air dan terhindar dari kebocoran. Yang keenam, hindari penumpukan pada stop kontak
yang terhubung dengan mesin pompa, karena akan menyebabkan panas yang berlebih sehingga menimbulkan kebakaran. Yang ketujuh, jangan biarkan pompa dalam keadaan menyala tanpa mengeluarkan air dalam waktu yang lama, karena akan menyebabkan mesin pompa air panas sehingga timbul kebakaran. Kemudian yang ke-8, buatlah jadwal pembersihan mesin pompa dengan menggunakan oli atau gemuk, dan juga menggunakan sikat bekas untuk membersihkan kotoran oli atau gemuk yang menempel pada gigi putaran atau leher. Yang ke-9, setelah selesai menggunakan pompa air, pastikan untuk mematikan pompa dan melepasnya dari stop kontak untuk menghemat listrik. Kemudian akan masuk ke dalam perbaikan pada motor pompa air. Perbaikan yang pertama, pompa air mati total. Hal seperti ini menunjukkan kalau tidak ada aliran listrik yang masuk ke komponen pompa air. Langkah perbaikannya yang pertama, periksa jalur ke sumber listriknya, bisa dari saklar atau stop kontak. Bila tegangan masuk, periksa sensor water level yang ada di tandon air. Bila tandon air memakai sensor water level. Dan ini adalah gambar dari switch water level atau sensor water level. Kemudian masih di dalam pompa air mati total, langkah perbaikan kedua apabila tegangan sampai ke terminal pompa air, namun motor pompa tidak mau menyala dan tidak ada suara sama sekali. Bisa dipastikan spool dari pompa air tersebut putus atau thermal switch yang berada dalam spool pompa air putus. Maka lakukan penggantian thermal switch apabila thermal switch putus, atau melakukan pergantian spool pompa apabila terbakar. Dan ini adalah contoh dari gambar thermal switch dan spool motor pada pompa air. Kemudian pompa air hidup, tapi tidak keluar air. Kerusakan untuk masalah semacam ini paling sering terjadi pada foot clamp pada dasar pipa hisap mengalami kebocoran. Bocor bisa disebabkan oleh foot clamp yang sudah aus. Cara perbaikannya adalah dengan melakukan pergantian foot clamp. Di sini ada contoh gambar foot clamp-nya. Kemudian, pompa air lemah atau keluar air kecil. Hal ini sering terjadi pada pompa air yang memakai impler berbahan kuningan. Pada sisi-sisi dari impler ini mudah sekali tergerus pasir, yang menyebabkan terjadinya rongga yang lebar di antara tutup implernya, dan blok pompa. Dan efeknya sedotan dari pompa menjadi lemah. Cara perbaikannya adalah dengan melakukan penggantian tutup impler dan implernya. Masalah bisa terselesaikan selagi bloknya tidak terlalu parah. Ini adalah gambar contoh tutup impler dan gambar implernya. Kemudian otomatis pompa air berbunyi cetak-cetek. Nah, untuk sensor pompa air yang memakai sistem pressure switch atau bila keran dibuka, pompa hidup. Dan jika keran ditutup, pompa mati. Jaringan perpipaan dari saluran output pompa harus betul-betul rapat. Karena bila ada yang bocor setetes saja, akan menyebabkan pompa sering hidup mati sendiri bila tekanan air dalam pipa menurun akibat dari bocornya instalasi pada pipa atau keran yang menetes. Langkah perbaikannya adalah dengan mengganti keran air yang mengalami kebocoran, walaupun pada saat keran sudah ditutup, untuk menghindari sensor pada pompa ini menyala terus. Kemudian, pompa air yang macet dan berisik.
Kerusakan seperti macet atau berisik pada pompa air biasanya disebabkan gangguan pada bagian poros yang memanjang terhubung dari kipas belakang pompa air sampai bagian impeller pompa air. Kerusakan ini biasa terjadi pada bagian bearing atau laher yang sudah rusak dan perlu diganti. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti bearing yang ada pada motor pompa air. Dan ini adalah gambar contoh dari bearing atau lahernya pada motor pompa air. Kemudian pompa air yang harus diputar dulu oleh tangan. Pompa air yang harus diputar oleh tangan maksudnya pompa air ketika dinyalakan tidak langsung berputar. Kecuali kita putarkan baling-baling kipas belakang pompa air tersebut dengan tangan ke arah kanan. Permasalahan ini biasanya terletak pada bagian kapasitor yang tidak dapat memberikan kontribusinya pada pompa air. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti kapasitor yang ada pada motor pompa air. Dan ini adalah gambar dari kapasitor pada motor pompa air. Sekian presentasi dari saya tentang perawatan dan perbaikan pada motor pompa air. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.